Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta teman-teman dan para tamu undangan yang telah hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Lomba Kitobah SMP Negeri 2 Rembang. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari kebaikan beliau. Perkenalkan, nama saya Rafto Arya Dewa. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema tantangan generasi milenial di era industri 4.0. Sebelum saya membahas tantangan generasi milenial di industri 4.0, saya akan sedikit mengulas apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah revolusi industri yang menitik beratkan pada sebuah otomatisasi serta kolaborasi dengan teknologi cyber atau digital. Revolusi industri ini muncul pada abad ke-21. Revolusi industri ini ciri utamanya adalah penggabungan antara informasi dengan teknologi komunikasi ke dalam suatu bidang industri. Jenis-jenis teknologi dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, Big Data. Fungsinya adalah untuk membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Contoh Big Data di Indonesia yaitu warung data dan databot. 2. Cyber security. Fungsinya adalah untuk menjaga dan melindungi suatu informasi. 3. Artificial intelligence atau AI. Merupakan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia yang berfungsi untuk mengolah input dan menjelaskan output pada perangkat lunak. 4. Simulation. Fungsinya adalah untuk pengoptimalisasian kinerja. Contoh penerapan industri 4.0. Yang pertama, pembayaran secara online atau e-payment. 2. Kursus online. Dan yang ketiga, perdagangan secara online atau e-payment. Jika kita kembali dalam ajaran agama Islam, bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi hukumnya adalah fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah ini adalah bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak termasuk ke dalam ilmu agama, tetapi ilmu itulah yang dibutuhkan oleh umat Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada zaman dahulu berjihad dapat dilakukan dengan berperang, tetapi pada zaman sekarang menuntut ilmu sama saja dengan berjihad. Salah satu dalil atau ayat dalam menuntut ilmu terdapat pada Quran surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Arti dari Quran surat Al-Alaq 1-5 secara keseluruhan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan apa saja yang tidak diketahui oleh umat manusia melalui kalam atau Al-Quran. Jika kita membahas ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak mungkin bisa terlepas dari kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab tersuci dan terlengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran merupakan sumber ajaran utama agama Islam. Sumber dari kitab Al-Quran sendiri sama dengan kitab-kitab yang lain dan suhuf yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Isi dari kitab Al-Quran sendiri akan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, terutama
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin hadirat yang berbahagia, generasi era sekarang atau generasi milenial sudah tidak bisa terlepas dari perkembangan dunia digital. Semakin pesatnya di dunia digital dan internet ini memudahkan siapa saja untuk mengakses informasi dimanapun, kapanpun ia berada tanpa adanya batas ruang dan waktu. Ada dampak positif maupun negatif dari perkembangan dunia digital ini. Dampak positifnya adalah memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, terutama kemajuan di bidang ekonomi, industri, dan pendidikan. Sementara ada pula dampak negatifnya. Jika seseorang tidak didasari dengan ilmu agama yang kuat, orang itu bisa saja melakukan hal-hal yang merugikan baik-baik bagi dirinya maupun orang lain. Contohnya, munculnya hacker, cybercrime, dan cyberbullying atau perundungan. Untuk itu, tantangan kita sebagai generasi muslim dan muslimah Indonesia adalah kita harus bisa bersaing dengan generasi muda dari negara lain. Menuntut ilmu yang didasari dengan ilmu agama akan membawa kita ke dalam kebaikan, terutama adanya bimbingan dari guru-guru agama dan guru-guru yang ahli berkompeten dalam bidangnya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang kita miliki akan benar-benar optimal, sehingga kita dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari dan membawa maslahat atau manfaat bagi sesama. Demikian pidato dari saya. Terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.